ngarep. Ini. Pas niku lenggan telu. Oh ya. Rahayu. Burung teko. Kemarin biasanya tek. Kopi. Kopi. Tepat waktu ya, jam 09.05 menit kami ini. Nek medun halte kono kewaduan tenan. Wah, emeng. Ngopi riyen aja ngopi. Pemanis. Pokok burung teko. Indonesia kebal airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari madu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Ramah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Salam Rahayu. Rahayu. Sepuh bin sepuh ingkang sadulu kinabekten, adi sepuh bin kasuban sedaya ingkang punikanan, juga kepada para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita memanjatkan doa sejenak sesuai dengan keyakinan panjenengan semuanya. Kami akan memakai dengan bahasa Jawa. Agungipun dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa, jembaripun dumateng para leluhur bangsa,
khususipun dumateng para yang sampun rumiyin dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa, salajengipun dumateng Ibu Pertiwi ingkang diagihi Bapak Angkasa ingkang ngayomi, saha dumateng Bapak Biyung ingkang lantaran dumateng perpanjangan wijil wonten ing alam bawana. Duh Gusti ingkang Maha Kuwasa, kula saha para kadang ingkang badhe ngantunaken sosial siksaan percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nyuwun idi nyuwun parelah kaparingono kalaksanan kanthi wilujeng rahayu. Duh Gusti ingkang Maha Wicaksana, katuntuna para narasumber ugi para kadang anggenipun badhe nglajengaken forum grup diskusi saged lancar tanpa pamrih. Duh Gusti ingkang Maha Welas Asih, paringono asih dumateng para kadang ingkang sakmenika nembe ngawontenaken FGD saged kalaksanan tanpa pamrih tanpa reridu. Hastunggara sumangga. Hastunggara paripurna. Matur nuwun. Rahayu. MLKI Pak Ruswana ya, dan juga Presidium MLKI Provinsi Jawa Tengah dan juga Presidium MLKI Kabupaten Semarang. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini kita hadir bersama-sama. Pertama, kita silaturahmi karena selama ini Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa baru di tahun ini gitu ya, mengundang para kadang, para pemuka penghayat. Nah ini kiranya bisa saling kenal dan juga tersambung silaturahmi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Dukcapil Provinsi Wilayah Jawa Tengah dan juga Dinas Dukcapil Kabupaten Semarang. Ya Pak. Nah, Bapak Ibu, para kadang semuanya, perlu kita ketahui bersama sesuai dengan amanat PP 40 berkaitan dengan tindak lanjut Undang-Undang Adminduk. Nah ini di pasal 39 ada satu untuk proses pencatatan pernikahan ini melalui pemuka penghayat. Nah ini nanti kiranya para kadang semuanya bisa menyampaikan persoalan-persoalan di lapangan. Terus yang kedua, pemahaman pemuka penghayat, karena saya melihat di beberapa daerah, nah ini dipahami pemuka penghayat itu seperti proses pernikahan di agama Islam gitu. Nah ini penghulu. Nah ini agak berbeda, nanti dari Dinas Dukcapil akan menjelaskan gitu. Dimana dari sisi regulasi kita menganut aturan prosesnya di catatan sipil gitu, sementara untuk Islam di KUA. Nah oleh karena itu melalui forum silaturahmi ini kiranya dari para kadang bisa mengetahui peran, tugas dan fungsinya. Dan sebenarnya Direktorat BKMA pernah ditanya berapa sih warga penghayat yang sudah melakukan pernikahan gitu ya. Yang jelas dengan ditetapkannya SK pemuka penghayat ini, para kadang penghayat ini bisa menyampaikan gitu ya, paling tidak melalui MLKI provinsi gitu ya, DMW dan DMD gitu, sehingga rekap jumlah perkawinan antar penghayat ini lebih terukur gitu dan diketahui oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini sebenarnya prioritas di Kementerian Dalam Negeri melalui di masing-masing kabupaten kota dan provinsi, Dinas Dukcapil Provinsi dan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Di mana di Kementerian Dalam Negeri di 2024 kemarin sudah menyelenggarakan rakor semua kepala Dukcapil se-Indonesia. Nah, namun ada memang beberapa Dukcapil kepala dinasnya ini baru tahu gitu kalau ada peran pencatatan perkawinan dan layanan tanda KTP, perubahan KTP di tempat kerjanya. Nah ini kiranya kita bersama-sama menjalin kerjasama, khususnya MLKI Provinsi maupun MLKI Kabupaten lakukan silaturahmi dengan Dinas Dukcapil Provinsi
provinsi maupun kabupaten, sehingga dengan saling silaturahmi bisa lebih mengetahui berapa sih jumlah pemuka penghayat yang ada di masing-masing wilayah. Dan dalam 1 tahun prosesnya pernikahan, pencatatan pernikahan, nah ini jumlahnya berapa. Dan tentunya ini saya juga mengundang Pak Kusmana. Nah ini beliau akan menjelaskan gitu, peran. Jadi pemuka penghayat ini tidak dipahami sebagai juru nikah gitu ya. Perannya yaitu mencatat, membantu petugas catatan sipil untuk proses pernikahan antar penghayat. Dan pemuka penghayat ini bukan yang menikahkan gitu. Kadang-kadang sering salah pahami gitu, sehingga yang menikahkan tetap orang tuanya dari kedua belah pihak, dicatat, disaksikan seperti itu. Nah, saya melihat fluktuasi euforia untuk mengajukan pemuka penghayat ini makin banyak gitu. Nah, ini juga saya perlu masukan dari dinas provinsi maupun dinas kabupaten, sebaiknya bagaimana tata kelolanya. Walaupun hal ini sesuai dengan amanat PP 40 berada di Kementerian Kebudayaan. Nah, persoalan yang dihadapi kalau dalam 1 tahun hanya 1 kali, bahkan banyak yang memiliki SK pemuka penghayat tidak menjalankan tugasnya, dalam arti pernikahannya itu jarang, Bapak Ibu. Nah ini nanti saya perlu masukan, sehingga dari dinas Dukcapil provinsi maupun dinas Dukcapil kabupaten, nah ini bisa kami akan segera rapat koordinasi gitu dengan direktorat di direktorat catatan sipil ya dan administrasi kependudukan, direktorat administrasi kependudukan dan catatan sipil gitu ya di Kementerian Dalam Negeri. Nah, sehingga data di perwilayah itu ya dari pemuka penghayat ini bisa diketahui. Dan perlu saya sampaikan rekan-rekan semua bahwasanya untuk pendataan dan juga pelaksanaan sosialisasi ini, pertama sudah kami awali di Taman Mini Indonesia Indah, terus yang kedua di Jogja pada beberapa minggu yang lalu, dan hari ini di Semarang, dan terakhir nanti di Jawa Timur. Nah, ini mengingat tahap di 2025 ini kami prioritaskan di Pulau Jawa. Nanti di 2026 kami akan prioritaskan di luar Jawa. Bapak Ibu Porokater yang saya hormati, bahwasanya dalam rangka upaya peningkatan layanan bagi penghayat kepercayaan, Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sini kan berkaitan dengan penyuluh kepercayaan. Nah, ini segera kami akan sesuaikan kembali, karena Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan ini sudah menjadi kementerian sendiri gitu ya, sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu kami akan tingkatkan penyuluh kepercayaan ini setara dengan penyuluh agama gitu. Nah, ini perlu diketahui dan disosialisasikan oleh kami, dan ke depan, nah ini Bapak Ibu mungkin dari sejawat kami dari Dinas Dukcapil provinsi maupun kabupaten, nah ini akan lebih mudah gitu ya kalau ada persoalan-persoalan berkaitan dengan layanan penghayat atau perlu penyuluh penghayat untuk menjelaskan. Nah, ini akan lebih mudah dan terbantu, dan tentunya melalui dinas yang membidangi kebudayaan. Nah, ini peran penyuluh kepercayaan bisa lebih ditingkatkan kembali. Terus selanjutnya berkaitan dengan pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan saat ini untuk perjalanan proses penyiapan peraturan presiden kemarin untuk pembahasan antar kementerian atau PAK, nah ini sudah selesai, dan di bulan November nanti kita akan tingkatkan kembali dalam bentuk harmonisasi. Semoga dan mohon doanya dari Porokater
penghayat untuk regulasi khususnya terwujudnya peraturan presiden gitu untuk pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tahun ini bisa keluar, kalaupun tidak ya di tahun depan. Pada prinsipnya Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi dan juga Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat mendorong upaya-upaya pemenuhan hak penghayat kepercayaan yang isinya berkaitan dengan layanan pendidikan, terus yang kedua sarana sehat, tempat sakral, hak mendapatkan pekerjaan. Nah, karena ini yang prinsip-prinsip dasar ini ya yang perlu didorong lebih terakselerasi gitu. Dan nanti bagaimana penanganannya dan tindak lanjutnya, nah ini peran penyuluh kepercayaan menjadi garda depan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Bapak Ibu Purwokadang yang saya cintai, nah saya kira itu yang beberapa hal yang kita cermati bersama melalui pertemuan silaturahmi dan sosialisasi berkaitan dengan kebijakan untuk pemuka penghayat, di mana kami menghadirkan pimpinan dari Dukcapil Provinsi Jawa Tengah dan juga Dukcapil Kabupaten di permasalahan-permasalahan pemuka yang belum begitu memahami. Nah, nanti bisa tanya langsung gitu supaya peran Bapak Ibu bisa optimal melayani Purwokadang penghayat semuanya. Dan selain itu juga kami memerlukan data berapa pernikahan yang sudah dilakukan. Nah, ini kalau Purwokadang yang hadir hari ini, kalau bila sudah pernah melakukan pencatatan, proses pencatatan pernikahan antar penghayat bisa segera diinformasikan kepada panitia, dalam hal ini ada Pak Haji gitu beserta tim yang bisa menerima datanya gitu. Dan berkaitan dengan pengurus organisasi, nah ini juga monggo nanti bisa menyampaikan dan ada penyuluh, perwakilan penyuluh, nah nanti supaya bisa lebih mendalami peran pemuka penghayat sehingga tidak dipahami berbeda. Nah, ini di Jawa Timur ini ada satu organisasi langsung ngirim 17 gitu mengajukan untuk SK pemuka penghayat. Daerahnya sama, jumlah warganya berapa gitu. Nah, ini yang nanti perlu pemahaman dari masing-masing organisasi. Nah, ini saya juga menangkap nuansa baru ya. Jadi kalau dulu Purwokadang masih perwakilan organisasi mengusulkan sesuai kebutuhan. Sekarang pemuka penghayat ini seperti memberikan harapan gitu dengan ketua organisasi wis tak usulno jadi pemuka penghayat. Nah, ini nanti Pak Engkos yang harus bisa meluruskan, menegaskan seperti apa supaya jangan sampai peran dari pemuka penghayat ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan mulianya gitu Pak Engkos. Jadi ini saya titipkan ke Pak Engkos supaya Purwokadang ini bisa paham gitu. Nah, ini kejadiannya di Jawa Timur, bukan di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah saya amati itu sudah sesuai prosedur gitu. Loh, kalau kakehan ngangkat pemuka penghayat ini terus gawe opo. Nah, ini kan ini juga perlu kita pikirkan gitu. Nah, yang sebenarnya perlu nanti setelah pulang Purwokadang mewakili organisasi bisa hasil pertemuan hari ini bisa didiskusikan atau disampaikan kepada ketua pengurus organisasinya. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, dan untuk selanjutnya sebelum saya tutup saya akan menyampaikan beberapa pantun kembali. Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Semarang itu dari 1.090.000 sekian, ada 633 warga yang ikut sebagai penganut kepercayaan. Tapi data MLKI 596, data di siap kami 633. Kenapa? Karena ada, tadi saya konfirmasi dengan Pak Iswandi ya, ternyata ada kelompok yang belum terdaftar.
kecil di alun-alun Pak, di alun-alun Ungaran, Jalan Pemuda. Karena ini cagar budaya, maka tidak boleh diudak. Kalau Pak Direktur ke sana hati-hati Pak, kepalanya bisa nyangkut genteng ya. Nah, terus pulau saya kan beberapa kali aja dua laleng. Karena itu cagar budaya tidak boleh diapa-apain. Kalau mau direnovasi pun harus direnovasi sesuai bentuk awalnya dan harus dipertahankan. Tapi kalau hujan besar itu pernah kita kebanjiran. Sekarang lagi kami usulkan ke pusat untuk dapat anggaran renovasi total. Nanti Bapak Ibu kalau ke sana biar lebih nyaman dulu. Di Jalan Pemuda, nomor 7 Ungaran, teleponnya itu, WA centernya ada, website kami ada, itu capil.semarang.go.id, Instagram ada, dan seterusnya. Itu gambar apa Bapak Ibu? Itu gambar arsip dinamis yang kami harus simpen. Ada yang umurnya lebih dari 60 tahun di gudang arsip. Saya yakin Bapak Ibu bisa membayangkan surat nikah. Oh, waktu saya 20 menit. Saya kira surat cinta. Matur Pak Moderator. Ini diingatkan kalau tinggal 3 menit ya Pak. Ikan cepat, ikan gabus. Tapi tidak semua yang cepat itu bagus. Benar ya Ibu ya. Ini gambar arsip yang ada di gedung arsip kami. Dan kami juga sedang mengajukan anggaran untuk renovasi gedung arsip. Karena arsip yang sekarang ada itu sudah perlu. Karena arsipnya itu capil itu tidak boleh dimusnahkan Bapak Ibu. Apalagi arsip pernikahan dan seterusnya, pencatatan sipil dan lain-lain sebagainya. Meskipun sudah tercover di siap, tapi ketika kita menjadi turut tergugat di pengadilan atau dalam proses penyidikan di APH, baik itu kepolisian maupun kejaksaan tentang perkara warga, maka kita harus bawa bukti otentiknya sebagai pendukung. Ini latar belakang Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu sebelum keluarnya keputusan MK ya, nomor 79 tahun 2016, sedulur-sedulur kawan-kawan penghayat itu masih dipandang sebelah mata. Di pelayanan, di perlakuan dalam rangka mengimplementasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Namun pemerintah tanggap terhadap itu sejak 2016 dikeluarkan keputusan MK yang secara inklusif sudah menyamaratakan dan tidak ada diskriminasi terhadap agama atau pemeluk dan serta pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk itu Dirjen Dukcapil itu memberikan akses di identitas penduduknya. Sekarang agama tidak hanya agama, tapi bisa ditulis penganut kepercayaan atau pengayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan seiring berjalannya waktu, khususnya di Kabupaten Semarang yang kami bisa sampaikan bahwa stakeholder yang ada di Kabupaten Semarang yang dipimpin langsung oleh beliau Bapak Bupati serta Forkompinda itu mengadakan pertemuan rutin dalam rangka mengapresiasi sedulur-sedulur penghayat ini. Terus Bapak Ibu yang Kabupaten Semarang. Terakhir kemarin kita ketemu di mana? Di pemancingan Soeharno, Dahar Iwa. Jadi Pak Direktur, kalau pertemuan seperti itu tidak ada duduk seperti ini Pak. Duduknya semuanya melesot, jadi sama rata. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Ini tadi yang saya sampaikan, dari 1.096.122 penduduk Kabupaten Semarang, ada 93. Gak nyala dia. 633 penganut kepercayaan
tapi data MLKI hanya 596 karena ada 3 organisasi yang tadi kalau sudah saya dapatkan informasinya yang belum daftar secara resmi. Tapi dalam apa yang penting semuanya kondusif. Dan tadi saya komunikasi dengan Pak Engkus, ternyata masih ada diskriminasi buat kawan-kawan sedulur-sedulur kepercayaan ini. Jadi TNI terus Ibu, saya baru tahu Pak waktu itu ternyata ada seperti itu. Memang opsinya ada, tapi ketika pendaftaran diklik musernya sampai kiamat katanya, loadingnya sampai kiamat, nggak rampung-rampung. Ini informasi bagus, nanti akan kita komunikasikan, kita cari tahu. Dan alhamdulillah di Kabupaten Semarang sampai detik ini Pak Dir kami melaporkan tidak ada diskriminasi, tidak ada kejadian-kejadian kontra atau kalau saya ini gelut dan segala macam gara-gara beda kepercayaan itu enggak. Pimpinan kami di Kabupaten Semarang, jajaran Forkompinda itu sepakat kondusif itu syarat untuk kita melakukan kegiatan apapun. Di samping sehat ya, sehat tapi kondisinya tidak kondusif, selesai. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ada demo di mana-mana, khususnya di Jakarta. Andai kita yang berada di sana, kita bisa kerja nggak? Nggak bisa. Mau jalan aja kita terancam nyawanya, dibalangi waktu dan segala macam, ketabrak, rantis ketabrak atau ditabrak dan seterusnya. Nah, ini dasar hukum yang tadi saya sebutkan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara itu menjamin warga negaranya untuk menganut atau memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya tidak ada paksaan sesuai dengan keyakinan akidahnya. Kemudian Undang-Undang 23, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, saya ulangi, Undang-Undang Adminduk juga mengatur itu. Dan Perpres 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ini juga telah diatur. Kemudian yang terakhir, ini yang paling signifikan, Permendagri 108/2019 tentang pencatatan perkawinan dan pelaporan perceraian. Di sini ada klausal yang mengatur tentang penghayat kepercayaan. Kita baca lagi pasal-pasalnya, nanti setelah maghrib berampung. Judul 5 tahun ya. Nah ini yang saya bilang tadi, putusan MK 97 peraturan perundang-undangan nomor 14/2016 tentang kolom agama dapat diisi penghayat kepercayaan. Ini inovasi yang luar biasa secara hukum. Jadi asas legalitas warga negara yang menganut kepercayaan sudah dilindungi dan dijamin oleh negara dan pemerintah. Tujuan layanan ini memberikan kepastian hukum atas status perkawinan penghayat kepercayaan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya nih kepada kawan-kawan yang KTP satu bujang, yang masih bujang pada statusnya baru nikah nih yang bahaya Pak. Bahaya, apalagi di tempat kami ada Bandungan. Ayo yang ngacung yang Bandung. Ya. Kemudian berdasarkan syarat-syarat yang masuk kepada kami verifikasi jika semuanya sudah update, sudah betul, maka kami akan melakukan tugas kami mencetak akta. Nah, penerbitan aktanya. Dan kalau tidak ada apa-apa, lancar, internetnya lancar, syaratnya komplit, 1 jam jadi. Matur nuwun yang tepuk tangan dan juga yang tidak tepuk tangan. Karena itu pembeda Pak. Dan semuanya saya doakan kita nanti bertemu di surga. Amin.
Nyebut ngatas itu betul bayar, makan saya sebentar. Kita senang semua, harus pede Pak. Kita harus pede, harus yakin bahwa diri kita adalah baik. Oke, mau jenengan foto nih. Kalau video. Nah, Foto mana? Foto nama. Oh, iya. yang ada kendala, biasanya kendala dukcapil itu bisa krodit atau rusak. Kadang acunya itu ada yang lemot. Wah, ini kan koordinatornya harus orang-orang yang betul-betul maintenance dan IT di situ. Kalau saya lihat rusak dan tidak kan, saksinya Pak, belum betul ngarang saya. Tapi di Kabupaten Semarang itu ada fenomena begini. Kemarin waktu kita ketemu di Blater, terakhir di Bandung, ada kawan yang tanya begini, Pak, acara-acara kedinasan di Kabupaten Semarang itu kami dari kepercayaan ini dilibatkan. Padahal setiap kali 17-an, ya, kalau saya keliru timut ya teman-teman yang Kabupaten Semarang, HOT Kabupaten Semarang, minimal 2 acara itu teman-teman penghayat ini selalu diminta untuk berdoa, mewakili sedulur-sedulur yang penganut kepercayaan, di samping agama yang lain. Jadi kayak lomba berdoa antara agama ini. Nah seperti itu, mungkin karena ada latar belakang itu, saya melihat juga ada sisi apa ya namanya, sisi yang spesifik dan sensitif, sehingga ada stigma bahwa teman-teman yang menguruskan perkawinan, saya lagi menguruskan akta perkawinan penghayat kepercayaan yang datang ke kami ini, di beberapa kelompok masyarakat itu dianggap seperti, kalau di Islam itu seperti kiai. Tapi saya nggak tahu kebenarannya karena ini urusan keyakinan Pak Din. Dan itu moga-moga saja selama itu tidak direkayasa. Selama itu bukan sebuah konspirasi untuk tujuan yang negatif. Selama itu baik-baik dan saja dan alami, saya ada tangannya. Selama baik-baik saja dan. Tapi kalau misalnya berlebihan, ada yang tidak pas, ya kita harus luruskan secara proporsional. Karena kalau kita salah mendudukkan seseorang sesuai dengan statusnya, kita kan jadi kurang enak, terkewu, dan bahkan mungkin ya kualat yang cara wong asuhan Jawa wis kualat niku koyo ngono kok lakoni koyo ngono. Jadi mboten pas. Mohon maaf, waktu kurang 3,5 menit. Ya, ini tinggal selembar ya. Upacara perkawinan itu terserah teman-teman sesuai dengan sanggar atau di tempat kita itu tempat nikah kawannya. Kemudian penerbitan akta, pembayaran itu ada kami, pengurusan KTP KK, simsalabim kalau syaratnya komplit, tidak ada 1 jam. Kemarin dikunjungi Komisi 12 DPR RI, pelayanan dukcapil yang paling banyak di MPP kami. Ketika ada orang yang dilayani sedang duduk di situ ditanya, dan beliau-beliau tanya, Pak ngurus apa? Ngurus akta kelahiran. Berapa jadinya? Berapa apanya Pak? Bayarnya? Mungkin bayar. Rampungnya pintar menit? 20 menit Pak. Wah, gue mesti karena pun lenggah tengriki, dikira direkayasa. Terus yang mau melayani pelayanan dukcapil lagi mana ngaco? Kamu sih ditanyain, tunggu nih Pak. Alhamdulillah 18 menit jadi. Itu sebuah proses yang alami dari 2 menit ya. Dampak positifnya tidak usah saya jelaskan ya, saya bukakan slide-nya saja, bisa tersirat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa teman-teman ini adalah warga negara Indonesia yang harus kita layani tanpa diskriminasi untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara sebagaimana mestinya dan normatif. Dan itu bagian dari kesejahteraan rakyat.
memang ada beberapa tantangan di kami itu untuk melakukan inovasi, misalnya teman-teman minta pelayanan di lapangan, kami Pak di satu-satunya kabupaten kota mungkin yang belum punya mobil pelayanan keliling. Kami sudah minta tiap tahun, tapi nggak pernah di-ACC. Selalu nyantai anggarannya. Mungkin Pak Direktur saya paparkan sedikit tentang juknis pemuka penghayat kepercayaan. Nah tadi sebelum itu, tadi yang jadi pemuka penghayat di sini, tolong pemuka ya. Yang sudah dapat SKT, semua dapat. Yang sudah pernah mengawinkan atau mencatatkan perkawinan, ya 50%-nya kurang. Terima kasih. Baik, mungkin saya akan sedikit berikan paparan tentang juknis ya, tentang pemuka penghayat. Ini adalah latar belakang sebetulnya. Latar belakangnya pertama bahwa ini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah satu sistem keyakinan ya, yang dijamin oleh konstitusi. Dan ini dituangkan dalam pasal 29 yang setara sebetulnya dengan agama. Dan pernah pasal 29 ini dipertentangkan bahwa istilah kepercayaannya itu kepercayaan bagian dari agama. Nah, sehingga ada polemik. Nah, kemudian pada waktu reformasi diperkuat dengan pasal 28E bahwa yang disebut kepercayaan ya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu juga bersumber dari penjelasan Mr. Bob Sanagoro pada waktu simposium tahun 1970, termasuk penjelasan dari AG Pingkorido yang pada waktu di konstituan di BPUPKI beliau menjadi juru tulisnya atau pencatat untuk proses itu. Jadi lebih kuat. Jadi ada dua pasal di konstitusi yang menjamin kedudukan kita yang setara dengan agama. Nah, karena setara tentu pasangan penghayat berhak dicatatkan perkawinannya berdasarkan kepercayaan secara resmi oleh negara. Namun dalam prakteknya kita punya sejarah pasang surut layanan terhadap perkawinan kepercayaan dari mulai Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi ini. Kita lihat misalnya ini ada beberapa contoh ya yang bisa jalannya dulu. Nah, pencatatan perkawinan itu zaman kolonial itu juga pernah dilakukan berdasarkan Statbat 1920, di mana di situ ada aturan perkawinan bagi penghayat itu dicatatkan menurut Islam selain yang Kristen ya. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka itu pemerintah RI masih meneruskan aturan Belanda ini dan diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1945 tentang pernikahan talak dan rujuk ya, yang mewajibkan pencatatan resmi semua pernikahan talak dan rujuk itu dilakukan secara Islam itu tahun 40. Namun pada waktu awal tahun 50-an banyak tokoh-tokoh penghayat kita karena waktu itu marak gerakan kebangkitan gitu ya, dulu istilahnya kebangkitan. Nah, termasuk menuntut juga soal perkawinan, di mana hasil dari perjuangan para tokoh itu menghasilkan apa yang disebut PAPENA, Panitia Perkawinan Nasional, di mana di aturan PAPENA itu dikawinkan ya secara nasional, tidak lewat KUA gitu ya, tidak lewat Islam, dan dicantumkan di kantor desa. Gitu. Nah ini sebagai contoh, nanti kita lihat di contohnya ya tahun 53 saya punya data, kemudian PAPENA dihapuskan setelah tahun 65. Nah, kemudian baru lagi nanti di masa Orde Baru gitu ya. Jadi perkawinan kemudian tadi 65 tidak bisa, kemudian setelah perjuangan Mr. Sanagoro dan kawan-kawan juga, hasil beliau menghadap ke Pak Harto gitu, setelah Kongres SKK, nah, beliau minta ada supaya akan sejajarkan dengan PUI waktu itu. PUI itu Perhimpunan Umat Islam Ulama Indonesia. Kemudian supaya masih
Pancasila dijadikan jadi doktrin gitu. Kemudian supaya satu Suro ini jadi tahun baru peraya. Dan keempat adalah soal perkawinan juga. Nah, sehingga di dalam Undang-Undang Perkawinan 174 itu berlaku penghayat kepercayaan kawin secara kepercayaan. Dan itu berjalan lancar sehingga tahun 80. Setelah 1980 mulai ada gangguan-gangguan sehingga ada ketidakpastian hukum, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Nah, di 80-90 itu tidak ada kepastian. Saya termasuk melakukan perkawinan di periode 80-90 ini. Saya di Kota Bandung tidak bisa kawin, tapi ada di Kabupaten Bandung bisa, saya pindah numpang kawin ke Kabupaten waktu itu. Dan kemudian tahun 90 itu ada aturan dari Permendagri ya, bahwa perkawinan bagi penghayat boleh dilakukan di catatan sipil, tapi harus ada penetapan pengadilan dulu.